Kisah ini berpusat pada Rian dan Nisa, dua kakak beradik yatim piatu yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan di sebuah gubuk rot. Setiap hari adalah perjuangan melawan rasa lapar dan kesepian yang menusuk. Namun, di tengah keputusasaan itu, kebaikan kecil yang pernah mereka tabur di masa lalu, bahkan saat orang tua mereka masih hidup, akan berbuah manis. Suatu malam, ketika asa hampir sirna, ketukan pintu mengubah segalanya. Seseorang yang dulunya adalah pengembara yang pernah mereka tolong, kini kembali sebagai seorang dermawan bernama Pak Arya. Ia datang untuk membalas budi, mengingatkan Rian dan Nisa bahwa kebaikan takkan pernah mati dan bahwa ada cahaya di ujung terowongan paling gelap sekalipun. Di sudut kota yang mulai lapuk dimakan waktu, berdiri sebuah gubuk rot, seolah-olah bernapas dengan susah payah. Di sanalah Rian, sang kakak yang baru beranjak 15 tahun, dan Nisa, adiknya yang lugu, berumur 10 tahun, menjalani hidup. Setiap denting jam adalah pengingat akan perut yang melilit dan janji-janji kosong masa depan. Pagi dimulai dengan matahari yang mengintip malu-malu lewat celah dinding, menyinari debu-debu yang menari di udara, seolah sedang merayakan kemelaratan mereka. Sarapan seringkali hanyalah khayalan, atau sepotong ubi yang dibagi dua, rasa hambar yang jauh dari kata kenyang. "Kak, lapar," suara Nisa lirih, matanya mengerjap menatap Rian. Ada rasa bersalah di hati Rian setiap kali mendengar rengekan itu, seolah ia tak mampu memenuhi janjinya sebagai seorang kakak. "Sabar ya, Dek, nanti kakak cari apa kek? Singkong di kebun kosong itu mungkin ada," jawab Rian, mencoba tersenyum meskipun hatinya merana. Senyumannya tipis, berusaha menyembunyikan kekhawatiran yang menumpuk. Rian tahu, ia harus kuat untuk Nisa. Adik satu-satunya ini adalah harta karunnya, satu-satunya alasan ia bertahan. Mereka tak punya siapa-siapa lagi sejak orang tua mereka pergi. Ayah, seorang buruh serabutan yang sering sakit-sakitan, dan ibu, penjahit rumahan yang tak pernah punya cukup kain untuk dijahit. Keduanya pergi meninggalkan Rian dan Nisa dengan segenggam kenangan dan seutas janji, "Jaga diri baik-baik ya, Nak, kebaikan itu tidak akan pernah hilang." Janji yang kini terasa mengawang, nyaris tak berarti di tengah kerasnya hidup. Mereka sering menghabiskan sore di tepian sungai, memandangi pantulan langit jingga yang merona. Nisa akan menggambar di pasir dengan ranting, menciptakan rumah-rumahan impian, sementara Rian akan bercerita tentang dunia di luar gubuk rot mereka. Dunia yang ia baca dari buku-buku bekas yang ditemukan di tempat sampah. "Kak, kalau kita kaya nanti, Nisa mau makan nasi goreng setiap hari?" Keletuk Nisa suatu kali, matanya berbinar. Rian hanya bisa mengelus rambut Nisa, dalam hati berjanji akan melakukan apapun agar mimpi kecil itu terwujud. Malam tiba, dinginnya angin menusuk tulang, tetapi kehangatan pelukan mereka berdua selalu jadi selimut terbaik. Hujan malam itu turun begitu deras, memukuli atap gubuk rot mereka seolah ingin merobohkannya. Angin menderu, membawa serta hawa dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Rian memeluk Nisa erat, mencoba melindungi adiknya dari gigil yang tak tertahankan. Sesekali, ia melirik ke arah celah dinding yang rembes, menatap titik-titik air yang menetes, membentuk genangan kecil di lantai tanah. Rasanya, dunia ini memang sedang menangis bersama mereka. "Kak, ingat tidak waktu kita menolong kakek-kakek yang pingsan di jalan?" Nisa tiba-tiba bertanya, suaranya samar di antara deru hujan. Rian mengerutkan kening. "Kakek-kakek yang mana, Dek? Banyak sekali orang yang kita tolong," jawab Rian, berusaha mengingat. Sejak kecil, orang tua mereka selalu mengajarkan untuk berbuat baik, sekecil apapun itu. Mereka sering berbagi makanan, sekalipun hanya sepotong roti, atau membantu orang yang kesulitan, meskipun diri sendiri juga kekurangan. Nisa kecil mendongak, matanya yang polos menatap Rian. "Itu loh, Kak, yang pakai baju lusuh, terus bawa tas besar. Dia pingsan di dekat pohon mangga. Terus ibu sama ayah kasih dia air sama roti," jelas Nisa. Nadanya sedikit mendesak. Bayangan samar-samar mulai muncul di benak Rian. Ya, ia ingat sekarang. Kira-kira 5 tahun yang lalu, saat mereka masih tinggal di rumah lama yang sedikit lebih baik, seorang pengembara,
terlihat sangat kelelahan dan kelaparan, jatuh pingsan tak jauh dari rumah mereka. Ibu dan ayah tanpa ragu membantunya. Mereka memberinya air minum, sepotong roti kering, dan bahkan sedikit uang untuk melanjutkan perjalanan. Pengembara itu tampak sangat terharu, mengucapkan terima kasih berkali-kali dengan mata berkaca-kaca. "Oh, yang itu ya, kakak ingat sekarang. Dia sempat bilang akan membalas kebaikan kita suatu hari nanti." Kenang Rian, sela senyum tipis terukir di bibirnya. "Tapi kan itu sudah lama sekali, Kak. Mungkin dia sudah lupa," sahut Nisa. Nada suaranya sedikit melankolis. Rian mengangguk. "Ya, mungkin saja. Hidup ini memang keras, Dek. Kita harus terus maju, apapun yang terjadi." Mereka terdiam, hanya suara hujan yang mengisi keheningan gubuk. Janji pengembara itu kini hanyalah kenangan buram, seperti mimpi di siang bolong yang perlahan menghilang di telan badai kehidupan. Mereka tak pernah menyangka bahwa jejak kebaikan kecil itu suatu hari nanti akan kembali menghampiri mereka. Malam itu, dinginnya udara semakin menggigit. Rian dan Nisa meringkuk di sudut gubuk, hanya berbalut kain tipis yang sudah usang. Perut mereka terasa perih, meronta meminta diisi. Sudah 2 hari mereka hanya makan singkong rebus hasil mencari di kebun kosong, dan persediaan itu pun kini sudah ludes. Keputusasaan mulai merayapi hati Rian. Bagaimana ia bisa melindungi adiknya jika ia sendiri nyaris tak punya tenaga? Nisa terlelap dalam pelukannya. Napasnya terdengar pelan dan teratur, namun Rian tahu adiknya juga kelaparan. Ia menatap langit-langit gubuk yang bocor, membiarkan pikirannya melayang. Ia teringat janji-janji masa kecil, tentang masa depan yang cerah, tentang mimpi nasi goreng Nisa. Semua terasa begitu jauh, bagaikan bintang-bintang di langit yang bertaburan namun tak bisa digapai. Rasa hampa dan putus asa menghimpit dadanya, membuat napas terasa sesak. "Apakah begini saja hidup kami?" gumamnya lirih. Air mata tanpa sadar menetes. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam yang sunyi, di antara deru angin yang sesekali berembus, terdengar suara tok, 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 sebuah ketukan. Rian tersentak. Ia menajamkan pendengarannya. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan sedikit lebih keras. Tok, tok, tok. Siapa yang datang di tengah malam begini? Tidak mungkin tetangga, mereka juga sama-sama susah. Atau mungkin orang iseng. Rian sempat ragu, takut. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia perlahan bangkit, memastikan Nisa tetap pulas. Langkah kakinya mengendap-endap menuju pintu yang reyak. Jantungnya berdebar kencang, antara cemas dan harapan yang entah datang dari mana. Dengan tangan gemetar, Rian meraih gagang pintu yang berkarat. Ia menahan napas, lalu menariknya perlahan. Pintu itu terbuka, sedikit berderit, menyingkap kegelapan. Di luar, sebuah bayangan tinggi berdiri di ambang pintu, menghalangi cahaya rembulan yang samar. Rian mengerjapkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Sosok itu mengenakan pakaian rapi, bersih, jauh berbeda dari penampilan orang-orang di sekitar gubuk mereka. Aroma wangi tercium samar, aroma yang tak pernah Rian hirup sebelumnya. "Selamat malam," sapa suara itu, lembut namun tegas. Suara seorang pria dewasa. Rian masih membisu, terkejut dan bingung. Siapa pria ini? Dan mengapa ia datang ke gubuk Road? Mereka di tengah malam begini, rasa penasaran dan sedikit ketakutan bercampur aduk dalam benaknya. Ia tak tahu bahwa ketukan pintu itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya dan Nisa. Rian masih mematung di ambang pintu, menatap pria asing yang kini berdiri di hadapannya. Pria itu tersenyum ramah, senyum yang entah mengapa terasa familiar di mata Rian. Meskipun ia yakin belum pernah bertemu sebelumnya. "Maaf mengganggu malam-malam." "Begini," ucap pria itu lagi, suaranya menenangkan. "Nama saya Arya, bolehkah saya masuk sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan dengan kalian." Rian ragu, ia teringat pesan orang tuanya untuk selalu berhati-hati dengan orang asing. Namun, entah kenapa, ada sesuatu dari aura pria ini yang membuatnya merasa sedikit aman. Mungkin karena tatapan matanya yang teduh atau senyumannya yang tulus. Rian mengangguk pelan, membuka pintu lebih lebar. "Silakan, Pak," jawabnya.
suaranya sedikit serak. Pak Arya melangkah masuk, matanya menyapu seisi gubuk yang sempit dan kumuh. Ia tidak menunjukkan ekspresi jijik atau terkejut, hanya tatapan penuh pengertian. "Kakak." "Siapa?" Suara Nisa terdengar. Rupanya ia terbangun karena percakapan mereka. Nisa mengucek matanya, menatap Pak Arya dengan mata polos. Pak Arya tersenyum lembut pada Nisa. "Halo, nama Om Arya. Om datang untuk membantu kalian." Kata-kata itu, membantu kalian, bagai petir di siang bolong bagi Rian. Membantu? Bagaimana caranya? Mereka bahkan tak punya apa-apa untuk ditawarkan. Pak Arya duduk bersila di lantai, tak peduli dengan debu yang menempel di pakaiannya yang bersih. Begini, ia memulai, suaranya rendah. "Saya tahu kalian hidup susah. Saya tahu kalian berjuang keras. Dan saya ingin menawarkan sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidup kalian." Rian dan Nisa saling pandang, bingung. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan-jangan ini hanya mimpi. Pak Arya kemudian menjelaskan, ia adalah seorang dermawan yang peduli dengan anak-anak yatim piatu. Ia telah mencari mereka berdua selama beberapa waktu, setelah mendengar cerita tentang dua kakak beradik yang sangat mandiri dan berhati mulia. "Saya punya rumah yang nyaman, dan saya ingin kalian tinggal di sana. Kalian bisa sekolah, mendapatkan makanan yang layak, dan hidup dengan tenang," tawarnya. Tatapannya tulus. Rian dan Nisa terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari bibir Pak Arya. Sebuah rumah, sekolah, makanan yang layak, ini semua adalah mimpi yang tak pernah berani mereka ucapkan. Mata Nisa berkaca-kaca. Ia menatap Rian, mencari kepastian. Rian sendiri masih tak percaya. Ia ingin menolak, merasa ini terlalu banyak, namun ia melihat secercah harapan di mata Nisa. Harapan yang begitu lama padam. Ia tahu, demi Nisa, ia harus berani mengambil kesempatan ini. Dengan keraguan yang masih membayangi, Rian mengangguk pelan. Kami mau, Pak." Ucapnya, suaranya bergetar. Pak Arya tersenyum lebar, senyum yang entah mengapa terasa begitu hangat, seolah ia membawa serta cahaya ke dalam gubuk perut mereka. Beberapa hari setelah Pak Arya datang, kehidupan Rian dan Nisa berubah drastis. Mereka pindah ke sebuah rumah yang jauh lebih layak, bersih, dan nyaman. Ada kasur empuk, selimut hangat, dan makanan yang selalu tersedia di meja makan. Nisa tak henti-hentinya tersenyum, matanya berbinar setiap kali melihat makanan lezat atau tidur di tempat tidur yang nyaman. Ia mulai bersekolah, mengenakan seragam baru yang membuatnya terlihat rapi. Rian juga merasakan kebahagiaan itu. Ia mulai membaca buku-buku baru yang disediakan Pak Arya, belajar tentang dunia yang lebih luas. Pak Arya sangat baik pada mereka. Ia sabar mengajari Rian tentang pelajaran sekolah, menceritakan banyak hal menarik, dan selalu memastikan mereka berdua merasa aman dan nyaman. Kehangatan yang ia berikan terasa begitu nyata, seolah ia adalah sosok ayah yang telah lama mereka rindukan. Namun, di tengah semua kebaikan itu, ada sedikit benih kecurigaan yang perlahan tumbuh di benak Rian. Ia tidak bisa mengelak dari pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Mengapa Pak Arya begitu baik pada mereka? Dari mana ia tahu tentang mereka? Apa yang ia inginkan sebagai imbalan? Rian mencoba mengabaikan pikiran-pikiran itu. Ia tahu ia seharusnya bersyukur, tapi nalurinya sebagai seorang kakak yang harus melindungi adiknya membuatnya waspada. Terlebih lagi, ia mulai menyadari ada beberapa orang di sekitar komplek rumah Pak Arya yang seringkali menatap mereka dengan tatapan aneh, seolah penuh rasa ingin tahu atau bahkan kecurigaan. Suatu sore, saat Rian dan Nisa sedang bermain di taman depan rumah, seorang tetangga, Ibu Ani, menghampiri mereka. Ibu Ani adalah seorang wanita paruh-baya yang terlihat ramah, namun sorot matanya agak sulit ditebak. "Wah, senang ya sekarang sudah tinggal di sini," sapanya basa-basi. Namun Rian merasa ada nada lain dalam suaranya. "Iya, Bu," jawab Rian sopan. "Kalian berdua beruntung sekali ya. Pak Arya itu jarang sekali mau menolong orang asing seperti ini," ujar Ibu Ani lagi, seolah memancing. "Biasanya ia sangat selektif. Ini pasti ada maksud tersembunyi," tambahnya, suaranya sedikit berbisik. Kata-kata
Ibu Ani bagai percikan api di tumpukan jerami kekhawatiran Rian. Maksud tersembunyi? Apa maksudnya? Rian berusaha bersikap tenang, namun hatinya mulai gelisah. Apakah benar ada sesuatu yang tidak mereka ketahui? Rasa curiga itu semakin menebal, menciptakan bayangan kecil di tengah kebahagiaan mereka yang baru ditemukan. Rian menatap Nisa yang sedang asyik bermain. Ia merasa harus lebih hati-hati. Ia harus melindungi adiknya, apapun yang terjadi. Kecurigaan Rian terhadap Pak Arya semakin memuncak. Setelah perkataan Ibu Ani, ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Arya. Ia merasa bahwa Pak Arya terkadang terlihat gelisah atau seringkali menerima telepon yang isinya tidak pernah ia ceritakan. Malam hari, Rian bahkan tak bisa tidur nyenyak. Ia seringkali terbangun karena mendengar suara-suara samar dari ruang kerja Pak Arya. Ia bahkan mulai berfantasi, membayangkan berbagai skenario buruk. Jangan-jangan Pak Arya punya niat jahat, atau mungkin ia hanya berpura-pura baik untuk suatu tujuan. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Nisa, yang polos dan mudah percaya, diberi tugas sekolah untuk mewawancarai orang yang ia kagumi. Tanpa ragu, Nisa memilih Pak Arya. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang kehidupan Pak Arya, masa lalunya, dan bagaimana ia bisa menjadi orang yang sukses. Pak Arya menjawab semua pertanyaan dengan senyum. Namun ketika Nisa bertanya, "Pak Arya, apa yang membuat Bapak memilih kami untuk ditolong?" Ekspresi Pak Arya sedikit berubah. Ia terdiam sejenak, matanya menatap jauh, seolah sedang mengingat sesuatu. Ya. Kalian adalah anak-anak yang baik, jawab Pak Arya, terdengar agak canggung. Dan ada alasan pribadi juga. Jawaban itu tidak memuaskan Rian. Rasanya terlalu samar, terlalu klis. Di saat yang sama, Nisa menemukan sebuah buku tua di meja kerja Pak Arya. Buku itu terlihat sudah usang, dengan sampul yang sobek di beberapa bagian. Nisa membuka-bukanya, dan tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah foto yang terselip di dalamnya. Foto itu adalah foto seorang pria muda dengan pakaian lusuh, sedang tersenyum lebar ke arah kamera. Di sampingnya, berdiri seorang wanita dan seorang pria yang sangat mirip dengan ayah dan ibu Rian. Di antara mereka, ada dua anak kecil, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki itu adalah Rian, dan anak perempuan itu adalah Nisa. "Kak Rian, lihat!" Nisa berteriak, menunjukkan foto itu pada kakaknya. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Ini adalah foto lama saat mereka masih kecil dan orang tua mereka masih hidup. Ia ingat, foto ini diambil oleh seorang fotografer keliling yang kebetulan lewat. Tapi siapa pria di samping orang tuanya? Ia terlihat mirip, sangat mirip dengan Pak Arya saat muda. Pria di foto itu memiliki senyum yang sama, tatapan mata yang sama teduh. Bayangan samar tentang pengembara yang dulu mereka tolong mulai menyeruak kuat dalam benak Rian. Pengembara yang diberikan roti dan air oleh orang tuanya. Pengembara yang berjanji akan membalas budi. Mungkinkah Pak Arya adalah pengembara itu? Pikiran Rian kalut. Mengapa Pak Arya tidak memberitahu mereka sejak awal? Mengapa ia harus menyembunyikan ini? Rasa curiga bercampur dengan perasaan dikhianati. Rian merasa marah, kesal, dan bingung. Apakah selama ini Pak Arya hanya bermain-main dengan mereka? Apakah kebaikan ini hanya sebuah tipuan? Rian menatap Pak Arya dengan sorot mata terluka, menuntut penjelasan. Badai emosi mulai bergolak di dalam diri Rian, siap meledak kapan saja. Melihat ekspresi terkejut Rian dan Nisa, serta foto lama yang kini ada di tangan Nisa, Pak Arya menghela nafas panjang. Ia tahu, inilah saatnya. Saatnya untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan. Ia meraih foto itu dari tangan Nisa, memandangnya sejenak dengan tatapan penuh kerinduan dan haru. "Ya, Rian, Nisa." Pak Arya memulai, suaranya pelan namun jelas. "Itu adalah foto saya bersama orang tua kalian dan kalian berdua saat kalian masih sangat kecil." Ia menunjuk pada sosok pengembara muda di dalam foto. "Saya adalah pengembara yang pernah kalian tolong bertahun-tahun yang lalu." Rian dan Nisa terdiam, terpaku, menyerap setiap kata yang keluar dari bibir Pak Arya. Rasa kaget, terkejut,
dan sedikit rasa bersalah kini melingkupi hati Rian. Jadi, kecurigaannya selama ini tidak berdasar, atau lebih tepatnya, salah sasaran. Pak Arya kemudian mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana pada waktu itu, ia adalah seorang pemuda miskin yang sedang merantau mencari pekerjaan. Ia tak punya uang, tak punya makanan, dan nyaris putus asa saat ia jatuh pingsan di dekat gubuk lama mereka. Orang tua Rian dan Nisa, dengan segala keterbatasan mereka, tanpa ragu menolongnya. Ayah kalian memberiku air, ibu kalian memberiku roti, mereka bahkan memberiku sedikit uang saku, kenang Pak Arya. Suaranya sedikit bergetar. Kebaikan mereka, di saat mereka sendiri kesusahan, benar-benar menyentuh hati saya. Saya berjanji pada diri sendiri, jika suatu hari saya sukses, saya akan mencari mereka dan membalas budi. Ia melanjutkan, menjelaskan bagaimana ia akhirnya berhasil merintis usaha, bekerja keras siang malam, hingga kini ia menjadi seorang dermawan yang sukses. Ia tak pernah melupakan janji itu. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mencari keberadaan keluarga Rian dan Nisa, hingga akhirnya ia mendengar kabar tentang dua anak yatim piatu yang sangat mandiri, hidup di sebuah gubuk roh. Hatinya langsung tahu, itu pasti mereka. Saya ingin memberikan kalian kesempatan yang layak, kesempatan untuk meraih mimpi-mimpi kalian, seperti yang dulu orang tua kalian inginkan, ucap Pak Arya. Matanya berkaca-kaca. Maafkan saya tidak langsung memberitahu kalian. Saya hanya ingin kalian nyaman dulu dan tidak merasa terbebani dengan masa lalu. Rian merasakan gelombang emosi yang begitu kuat menghantam dadanya. Rasa bersalah, haru, dan penyesalan karena telah meragukan Pak Arya. Ia teringat semua kekhawatirannya, semua pikiran buruknya. Ia begitu bodoh. Air matanya menetes, menatap sosok Pak Arya yang kini terlihat begitu tulus. Nisa, dengan mata yang juga basah, memeluk Pak Arya erat. Terima kasih, Pak Arya, bisik Nisa, suaranya teredam isak tangis. Terima kasih sudah menolong kami. Rian akhirnya ikut memeluk Pak Arya, merasakan kehangatan yang tulus dari pria yang dulunya adalah seorang pengembara dan kini menjadi malaikat penyelamat bagi mereka. Setelah semua kebenaran terungkap, hubungan Rian, Nisa, dan Pak Arya semakin erat. Tidak ada lagi keraguan di hati Rian. Ia merasa malu karena sempat meragukan ketulusan Pak Arya. Namun Pak Arya hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Rian. Wajar jika kamu berhati-hati. Yang penting sekarang, kita adalah keluarga." Kehidupan mereka pun berjalan harmonis. Rian belajar dengan giat. Ia menyadari bahwa kesempatan ini adalah anugerah yang harus ia manfaatkan sebaik-baiknya. Ia mulai berprestasi di sekolah dengan semangat belajar yang membara. Nisa tumbuh menjadi gadis yang ceria dan pintar. Ia tak lagi merasakan lapar atau kedinginan. Mereka berdua sering bercerita tentang impian mereka pada Pak Arya, dan Pak Arya selalu mendukung mereka dengan penuh kasih sayang. Setiap akhir pekan, Pak Arya sering mengajak mereka mengunjungi makam orang tua Rian dan Nisa. Di sana, Pak Arya akan bercerita tentang kebaikan hati ayah dan ibu mereka, mengingatkan Rian dan Nisa tentang warisan kebaikan yang telah ditanamkan orang tua mereka. Kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun itu, tidak akan pernah hilang. Justru, kebaikan itu akan berlipat ganda dan kembali pada kalian, mungkin dalam bentuk yang tak terduga, kata Pak Arya suatu kali, menatap Rian dan Nisa dengan penuh kasih. Rian dan Nisa belajar banyak dari pengalaman ini. Mereka tidak hanya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi juga pelajaran berharga tentang arti keikhlasan, kepercayaan, dan kekuatan sebuah kebaikan. Mereka menyadari bahwa kebaikan yang orang tua mereka lakukan di masa lalu, meskipun tanpa mengharapkan imbalan, telah membawa mereka pada kehidupan yang penuh harapan. Rian, yang kini telah beranjak dewasa, seringkali teringat masa-masa sulit di gubuk roh. Ia menggunakan pengalaman itu sebagai pengingat untuk tidak pernah melupakan asal-usulnya dan untuk selalu menolong sesama yang membutuhkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, kelak jika ia sukses, ia juga akan menjadi seperti Pak Arya, menyebarkan kebaikan dan memberikan harapan bagi orang lain. Gubuk reot mereka kini telah menjadi bagian dari kenangan. Namun, nilai-nilai yang mereka
Pelajari di sana tentang persaudaraan, ketahanan, dan kebaikan akan selalu hidup dalam hati mereka. Mentari baru telah bersinar terang di kehidupan Rian dan Nisa, bukan hanya membawa cahaya pada hari-hari mereka, tetapi juga mengajarkan bahwa kebaikan adalah benih yang takkan pernah mati. Ia akan terus bersemi, menciptakan lingkaran kebahagiaan yang tak terbatas.